genomik ini. Ya. Nah, jadi yang pertama ini adalah mungkin saya coba bikin short summaries dulu gitu ya tentang apa yang sudah teman-teman tonton juga videonya gitu ya. Jadi yang pertama itu ini adalah yang terkait dengan sequencing. Maka kita perlu memahami bahwa yang namanya sequencing itu gitu ya. Nah, sequencing itu dia terdiri dari beberapa generasi gitu ya. Dia terdiri dari beberapa generasi di mana generasinya tersebut gitu ya. Nah, ini mulai ada yang disebut sebagai first generation gitu ya di sini. Nah, di mana memang itu sempat saya cerita bahwa DNA itu perlu di-clone, itu dia bisa menggunakan artificial chromosome baik berupa bacterial artificial chromosome ataupun kemudian dia berupa yeast artificial chromosome ya. Dan sampai saat ini gitu ya, ini masih kemudian menjadi gold standar dalam proses sequencing itu sendiri. Kemudian yang kedua gitu ya, yang kedua itu adalah yang next generation sequencing gitu ya. Ini yang kemudian mulai banyak marak juga digunakan di Indonesia sendiri, di mana pada second generation sequencing atau next generation sequencing ini kelebihannya adalah DNA-nya ini tidak perlu di-clone ya. Tetapi kemudian memang nanti fragmennya itu dia perlu melalui proses amplifikasi. 454 Roche ataupun kemudian Illumina ataupun Alexa system, Solexa system ini sudah banyak dipakai ya, terutama untuk sampel-sampel metagenomik. Dan yang sekarang gitu ya, yang sekarang juga muncul dan kemudian menjadi tren itu adalah third generation sequencing atau next generation sequencing, di mana masih sama ya, secara umum dia tidak perlu di-clone. Nah, ini yang menariknya adalah perbedaannya adalah bahwa fragmen DNA-nya tidak perlu diamplifikasi. Dan dia punya karakteristiknya adalah single molecule sequencing secara real time, atau istilahnya kalau dalam istilahnya PacBio itu disebut sebagai SMRT sequencing gitu ya, sebagai SMRT sequencing. Nah, SMRT sequencing ini single molecule real time sequencing yang juga itu mengikuti dari SMRT sequencing itu adalah teknologi dari nanopore gitu ya. Nanopore yang lebih affordable ya. Ya, ada pertanyaan sampai di sini? Oke, kita lanjutkan kembali gitu ya terkait dengan sequencing ini gitu ya. Nah, jadi ini adalah Sanger sequencing. Di ICTH kita juga punya, kita mendapatkan hibah tahun 2020 sebetulnya, tetapi baru bisa dieksekusi di tahun 2021. Dan sejak akhir 2021 sampai sekarang Sanger sequencing di ICTH ini sangat intensif sekali digunakan untuk proses sequencing dari terutama adalah gen S dari virus SARS-CoV-2 ya. Sesuai memang dengan funding yang ada. Nah, kalau kita lihat gitu ya bahwa kemudian memang ketika kita bicara Sanger sequencing ini dia akan identik dengan apa yang disebut sebagai intensive cloning process ya di sini. Ya, karena ini biasanya yang butuh mahal itu adalah bagaimana proses cloning hostnya gitu ya. Ini yang kemudian menjadi penting. Bagaimana menyimpan di bug itu adalah salah satu kemudian tantangan tersendiri. Dan kalau kita lihat bahwa overall cost per gigabase-nya ini untuk Sanger sequencing ini masih sangat mahal sekali, yaitu masih sekitar 400.000 US dollar. Sedangkan pada teknologi 454 atau Roche system ini ya disebutnya sebagai emulsion PCR atau ePCR ya, yang dia dapat melakukan amplifikasi ya secara buatan gitu ya, untuk kemudian nantinya mengestimasi kelimpahan dari gen tertentu gitu ya.
Nah, ini di tahun 2012 ini harganya adalah sekitar 20.000 ya di sini. Nah, sedangkan dengan Illumina atau Solexa teknologi sendiri ini menggunakan short read, jadi yang bahasa-bahasa yang lebih rendah di sini. Dan kemudian kalau sekarang ini memang teknologinya dengan short read sini itu errornya itu diestimasi hanya 0,01%. Jadi ya kalau kita bicara ada 150 base pair, kemudian dikali error rate-nya adalah 0,01%, kan sebetulnya ini adalah hampir sempurna. Tetapi kalau kita misalnya gandakan ini 150 base pair ini misalnya jadi 50 giga, ya tentu di sini error rate-nya juga dia cukup tinggi juga ya di situ. Anyway, bahwa Illumina atau Solexa teknologi ini dia bisa menghasilkan sequence itu dengan biaya yang cukup rendah. Ini kita lihat biayanya hanya 50 US dollar per gigabase pair. Nah, ini ada beberapa alat DNA sequencing yang lain gitu ya di sini. Nah, misalnya ini ada Illumina MiSeq, lalu juga kemudian ada Solid Sequencer, ada Roche Pyro Sequencing, ada Ion Torrent, dan juga kemudian ada Pacific Biosciences yang semuanya tadi sudah saya berikan gitu ya. Nah, konsep dari bagaimana kemudian kita mengurai metagenomik ini gitu ya, secara umum ya teknologi yang umum digunakan dalam metagenomik itu adalah DNA ya, DNA yang dia macam-macam ini gitu ya, yang terdiri dari genomnya ini yang bermacam-macam di sini gitu ya. Nah, itu dia dipotong-potong gitu ya. Nah, jadi di sini dia nanti akan masuk pipeline-nya baik secara mechanical gitu ya, mechanically, atau kemudian ini secara chemically ya. Sehingga yang diharapkan ini dia bisa mendapatkan potongan yang banyak. Nah, karena di sini itu dipotong-potong gitu ya, ya otomatis kan sebetulnya dia akan ya terurai gitu ya menjadi banyak. Nah, ini adalah tantangan yang real sebetulnya dalam metagenomik ini adalah seperti ini. Ketika suatu fragmen DNA itu dia sudah dipotong-potong. Kalau dalam posisi seperti ini gitu ya, fragmen ya apalagi kalau Illumina yang dia hanya kemudian 150 base pair, untuk melakukan sequencing 150 base pair ini tentunya adalah bukan hal yang sangat sulit gitu ya. Nah, cuma masalahnya adalah kalau sudah dipotong-potong seperti ini, problematiknya adalah muncul ketika kemudian itu berasal dari daerah repetitif. Daerah repetitif terutama kalau dia asalnya itu dari organisme eukariot. Ya. Kalau prokariot dia kebanyakan ini adalah berupa klaster, berupa operon-operon gitu ya. Dia polisistronik, itu lebih mudah. Nah, kemudian problematik lainnya adalah ya ini adalah kemungkinan adanya adalah cloning bias. Nah, ini menjadi tantangan tersendiri gitu ya kalau kemudian kita menggunakan teknologi shotgun sequencing dalam melakukan analisis metagenomik. Tetapi ya tentunya adalah sekarang ya kita dibekali tentunya kemampuan kemudian untuk melakukan ekstraksi informasi gitu ya secara masif, secara komputasi dengan berbagai macam algoritma atau software yang ada. Nah, pada bagian ini gitu ya saya mau merefresh kembali karena kita sudah lama juga kemudian tidak bertemu. Ini bagaimana kemudian dari environmental shotgun sequencing atau ISS ini dari mulai sampling from habitat gitu ya. Kita perlu pahami kembali prosesnya. Jadi ada proses sampling dari habitat, dari lingkungan yang ada, lalu kita bisa melakukan proses vaksinasi,
filtering particles ya secara umum adalah menggunakan filter ukuran, lalu setelah itu kita lakukan proses ekstraksi DNA dan lisis ya, dan kalau diperlukan kita bisa melakukan cloning and library, lalu kita lakukan sequence ya, sequence clone-clone yang ada, dan juga library atau assembly yang memang sudah dibuat di situ. Nah, ini adalah membandingkan saja ya teknologi-teknologi sequencing yang ada di sini di AB, di Roche maupun di Solexa. AB sendiri ini merupakan platform dari Sanger sequencing, sedangkan Pyro sequencing gitu ya. Nah, ini adalah Solid dan Heliscope, ini platform teknologi yang lainnya juga gitu ya. Nah, ini adalah third generation sequencer gitu ya. Atau ya masih sebetulnya disebut sebagai bagian dari next generation sequencing, yaitu adalah nanopore sequencer. Ini salah satu platformnya, ini adalah MinION. MinION ini ya ini adalah kecil sekali ya, jadi dia handy sekali, bisa kita pegang gitu ya, jadi besarnya kurang lebih antara dari jari tengah sampai kemudian telapak kita, ujung telapak kita itu masuk ya. Error rate-nya masih tinggi. Ini reporting terakhir ini gitu ya yang saya dapatkan ini, bahwa dengan MinION ini error rate-nya itu dia up to 58%. Tapi kalau kita lihat 58% ini, kita lihat kemampuan dia bisa menghasilkan sequencing itu sampai kemudian 100 KB. Ya, artinya kita bayangkan kalau 100 KB ini 58-nya salah ya. 58-nya misalnya ini di sini salah. Ini masih ada 42 yang betul. Nah, 42 yang betul ini kalau kita bicara tentang eukariot ya, atau organisme-organisme tingkat tinggi di mana di situ daerah repetitif elemennya itu juga cukup tinggi, maka nanopore sequencing ini menjadi salah satu kemudian solusi. Tentunya kalau kita mau menginginkan satu akurasi, kita menginginkan satu presisi yang lebih baik, ya kita bisa lari ke platform short read seperti kemudian Illumina. Nah, ini yang di SCTH sendiri kita juga coba mengembangkan secara intensif ya, termasuk di sini kita gunakan untuk COVID. Saya sendiri sudah menggunakannya untuk sequencing di tumbuhan maupun juga kemudian sequencing sampel-sampel metagenomic. Dan saya pikir platform ini cukup menarik dan punya prospek ya di masa yang akan datang gitu ya di situ. Oke, ini virus sequencing. Ini Afif nih bolak-balik terus ya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Silakan. Silakan kalau ada pertanyaan. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan kembali gitu ya. Jadi setelah proses sequencing itu selesai dan kemudian kita mendapatkan data, maka tanggung jawab kita atau tugas kita selanjutnya
ini adalah melakukan analisis data ya. Dan analisis data dalam sequencing ini secara umum adalah ini kita mulai dari proses yang disebut sebagai assembly dan juga kemudian binning itu sendiri ya di sini. Ya, ini adalah beberapa summary gitu ya dari sequencing teknologi yang ada gitu ya. Ya, teman-teman juga tadi sudah membuat summary-nya gitu ya. Nah, ini adalah hal yang penting yang mau saya tekankan gitu ya bagi teman-teman semua. Jadi bagaimana kemudian kita bisa melihat satu perspektif elemen genom itu dari ukuran panjang fragmen dari genomic DNA yang berbeda. Nah, ketika kita mendapatkan data dari hasil sequencing, yang tadi kemudian saya sebutkan bahwa kita bisa mendapatkan ada Illumina yang dia bisa punya panjang dari 36 base pair minimal sampai kemudian 150 base pair, ada yang sampai 300 base pair. Lalu kemudian kita punya nanopore atau PacBio yang dia bisa sampai membaca sampai 100 kilo basa gitu ya. Nah, kenapa sih kemudian hal-hal tersebut itu menjadi penting gitu ya kita perhatikan dengan baik? Karena kuncinya ada di sini gitu ya. Bagaimana kemudian kita bisa mendefinisikan informasi-informasi yang mungkin ada berdasarkan perbedaan ukuran fragmen genomik DNA yang ada. Nah, ketika kita kemudian mendapatkan sequence dengan panjang 25 sampai kemudian 75, maka kita bisa melakukan analisis setidaknya pada dua aspek ini. Yang pertama adalah pada aspek SNPs ya, single nucleotide polymorphisms ya. Ini banyak dibahas di bioinformatics juga oleh Pak Adi Pancoro. Dan yang kedua adalah short frame shift mutations. Nah, short frame shift mutation ini paling gampang kita ambil contohnya adalah pada SARS-CoV-2. Kalau teman-teman tahu bahwa yang namanya Omicron ya, Omicron itu dia ada yang namanya region delesi di bagian asam amino tertentu. Dan itu tidak besar. Nah, artinya apa? Ketika kita kemudian bisa mendapatkan sequence dengan panjang 25 sampai 75 ini gitu ya. Nah, artinya kita bisa mendapatkan informasi ini. Kalau kita bisa mendapatkan sequence yang lebih panjang lagi ya, ini 100 sampai 400 base pair, maka kita bisa mendapatkan elemen genomnya itu adalah short functional signatures. Jadi kalau teman-teman nih melakukan analisis metagenomik kemudian mendapatkan panjang sequence 100 sampai 400, apa sih yang bisa dilakukan? Ya ini yang disebut sebagai short functional signatures itu sendiri. Nah, kalau kita dapatkan yang lebih besar lagi, misalnya ini adalah 500 sampai 1000, apa sih yang bisa kita dapatkan? Nah, ini yang disebut sebagai whole domains atau single domain genes. Nah, apa itu whole domains atau single domain genes ya? Ya, teman-teman juga sudah belajar di bioinformatics gitu ya, bahwa yang namanya satu struktur gen gitu ya, kan yang namanya satu struktur gen itu gitu ya. Nah, yang namanya satu struktur gen di situ ya. Ini dia akan mempunyai kadang-kadang bagian-bagiannya ya di sini. Ini ada bagian-bagiannya, ini ada bagian-bagian. Ambil contoh misalnya kalau ini adalah enzim, nah ini karena saya banyak studi tentang pektin metil esterase. Pektin metil esterase itu dalam struktur gennya dia punya dua domain. Satu yang disebut sebagai domain inhibitor. Satunya lagi ini adalah ya PMA-nya ya. Pektin metil esterase. Nah, dengan kita mempunyai informasi 500 sampai 1000 ini, maka kita bisa mendapatkan gitu ya. Apakah kemudian dalam fragmen tersebut
ada satu domain tertentu. Ingat kalau kita bicara domain, berarti kita bicara apa? Kita bicara ada struktur yang juga kemudian dia menghasilkan satu fungsi tertentu, ya. Nah, jadi dia bisa fungsional di situ. Nah, dengan panjang 500 sampai 1000 ini, kita bisa mendapatkan whole domains, kita bisa mendapatkan single domain genes. Kalau kita punya sequence yang lebih panjang lagi, seperti 1000 sampai kemudian 5000, nah, yang kita dapatkan di sini ini adalah short operons dan juga kemudian multi domain genes. Multi domain genes artinya apa ya? Kita bisa mendapatkan modelnya seperti ini. Oh, kita lengkap nih. Tahu bahwa dalam satu struktur gen, misalnya ini dalam satu gen PMI, oh, ya, pektin metil esterase itu kita punya yang namanya inhibitor di sini. Nah, ada juga kemudian PMI-nya itu sendiri. Lalu pada bagian yang lebih besar lagi, gitu ya, ini 5000 sampai kemudian 10.000, ya, kita bisa mendapatkan longer operons dan juga kemudian di sini ada cis control element, ya. Ya, teman-teman tahu kalau misalnya dalam satu gen, gitu ya, anggap ini adalah satu operon, di sini satu operon tertentu, gitu ya. Nah, ini ada cis elemen. Cis elemen ini dia posisinya bisa di sini, gitu ya. Nah, kita ganti. Ya, posisinya itu di sini, tetapi dengan posisi dia di sini, tetapi dia bisa mempengaruhi ekspresinya. Jadi ada cis control element. Dan kita bayangkan kalau kita mendapatkan panjang yang lebih besar lagi, misalnya lebih dari 100 base pair ya, 100.000 base pair atau 100 kb, kita bisa mendapatkan profaga, ya, pathogenicity islands, dan juga kemudian various mobile insertion elements. Nah, kalau kita dapat lebih dari 1 juta, ya, yang kita dapatkan adalah whole prokaryotic chromosome organization. Nah, artinya apa? Artinya ini adalah salah satu deal atau satu kemudian trade off. Bahwa kita tidak bisa kemudian memang pada akhirnya hanya mengandalkan satu platform saja. Nah, maksud saya adalah di sini dalam kuliah metagenomik ini tolong keluar dari kemudian analisis 16S. Nah, analisis 16S itu adalah small part dari metagenomic analysis. Ya, kita harus berpikir kalau kita punya satu sequence yang jauh lebih banyak, jauh lebih besar. Nah, bagaimana kemudian kita mengelola data tersebut? Bagaimana kita melakukan analisis? Bagaimana kemudian kita bisa menghasilkan sesuatu yang kemudian informatif? Gitu. Nah, jadi kuncinya di situ. Jadi bergerak, Pak, kenapa ya belajarnya jadi makin ribet gitu ya? Memang seperti ini. Metagenomik ini tantangannya justru bukan di 16S. Kalau 16S itu mah sudah established betul gitu ya. Teman-teman sudah belajar di praktikum bioinformatika, tapi di sini saya ingin mengajak bahwa perspektif teman-teman dalam metagenomik itu harus semakin luas, bahwa semakin banyak informasi yang bisa kita dapatkan, gitu ya, nah, maka kita bisa mendapatkan data-data yang sangat berharga di situ, ya, valuable di situ. Nah, dan bagaimana kemudian kita memulai proses analisisnya, gitu ya? Nah, ini adalah proses yang disebut sebagai assembly. Di mana assembly ini ya suatu reads atau bacaan hasil sequencing itu nanti akan dirakit secara progresif menjadi sequence yang lebih panjang ya dalam bentuk konteks sampai akhirnya kemudian itu dibentuk dirakit menjadi genom yang besar. Nah, lalu kemudian juga di sini dalam proses assembly atau perakitan sendiri gitu ya. Nah, kita bisa melakukan yang namanya adalah long stretch analisis terhadap data-data yang memang sudah dirakit gitu ya di situ.
Nah, kenapa kemudian kita melakukan assembly pada data metagenomic gitu ya? Sekali lagi gitu ya, bahwa semakin panjang suatu informasi, semakin banyak hal yang bisa kita ketahui ya. Apalagi kalau kita kemudian mendapatkan informasi kromosom tadi, whole prokaryote kromosom itu luar biasa. Artinya apa? Ada akurasi informasi yang nantinya akan kita dapatkan. Ya, bahwa salah satu kemudian obvious impact-nya dalam proses anotasinya itu, dalam proses kita menamakan, oh ini kita ketemu ada opron mer, ada opron apa gitu ya, dan lain sebagainya. Semakin panjang sequence tersebut, semakin banyak informasi, dan tentunya adalah semakin mudah itu untuk dibandingkan. Dan kalau kita punya sequence yang panjang, otomatis apa? Otomatis itu akan mereduksi proses processing datanya. Ya. Ya, teman-teman bisa bayangkan kalau kita menggunakan Illumina ya, Illumina itu ya ibaratnya adalah saya punya buku, buku tersebut saya cacah-cacah gitu ya pakai satu mesin, lalu kemudian saya minta teman-teman di kelas ini untuk kemudian menempelkan kembali ya kertas-kertas yang sudah tercacah tersebut menjadi buku seutuhnya. Kalau cacahannya bentuknya misalnya per misalnya 1,5 senti, wah itu bisa luar biasa gitu. Tapi kalau dicacahnya itu ukurannya 15 senti, ya tentu teman-teman masih jauh lebih mudah. Jadi reduce data processing requirements. Nah, dan kemudian juga kita perlu pahami, terutama dari next generation sequencing, maka yang namanya single reads, ya, itu have generally lower quality and hence lower confidence in accuracy than do multiple reads that cover the same segment of genetic information. Ya. Nah, tetapi karena saking banyaknya data yang di sequencing, gitu ya, untuk data metagenomic ini jarang sekali daerah DNA yang sama di sequence berkali-kali. Nah, nanti kita akan masuk ke konsep coverage, ya. Karena apa? Karena tidak semua peneliti aware terkait dengan coverage ini. Sehingga banyak peneliti yang hanya kemudian mengandalkan gitu ya penawaran-penawaran dari vendor gitu ya. Padahal bisa jadi gitu ya penawaran tersebut itu masih jauh dari kebutuhan atau coverage yang seharusnya. Nah, dan juga kemudian assembly ini juga di sini perlu untuk memperoleh elemen genetik yang panjang dan kompleks. Ya, kembali lagi kalau kita mau berbicara tentang bagaimana kemudian cis elemen itu dia bisa berinteraksi dengan suatu operon gitu ya. Itu kita nggak bisa lihat dari kemudian hanya dua fragmen yang berbeda. Kalau dua fragmen yang berbeda ini dia tidak terhubung gitu ya. Ya kalau dua fragmen ini dia tidak terhubung, misalnya ini satu di sini, satu di sini. Bagaimana kita tahu ini akan mempengaruhi ini? Tetapi kalau misalnya dia dalam satu fragmen, kita bisa tahu, oh ternyata dia dianalisis di sini, oh ini bagian ini ada kemungkinan cis elemennya dia bisa mempengaruhi opron yang bekerja di sini. Sampai di sini ada pertanyaan dulu, silakan. Oke. Nah, disinilah kemudian kita masuk ke sample coverage ya, metagenomic sample coverage. Nah, bagaimana kemudian kita mendefinisikan sample coverage ini? Nah, coverage of genome itu kita definisikan sebagai
rata-rata nukleotida tersebut itu sequencing. Nah, kalau kita bicara 5 times coverage, berarti ya, nah ini artinya apa? Bahwa setiap nukleotida di dalam genom tersebut itu akan disequencing sebanyak 5 kali. Nah, kalau kita misal melakukan sequencing itu menggunakan platform Pacific Bioscience atau menggunakan nanopore technology gitu ya, yang dia memungkinkan untuk melakukan sequencing itu dalam single read, maka 1 kali coverage itu will suffice for sequencing. Ya, itu dianggap kemudian cukup. Tetapi kalau kita berbicara tentang shorter read length seperti platform Illumina dan teman-teman yang lain gitu ya, dengan panjang 25 sampai 700 base pair saja, otomatis apa? Ya ini adalah butuh coverage yang lebih. Kenapa butuh coverage yang lebih? Ya, untuk memastikan bahwa semua reads itu overlap dan yang paling penting adalah ya reads yang overlap tersebut, yang tumpang tindih tersebut, itu dia cukup unik. Nah, kita sekarang coba untuk berhitung, gitu ya. Nah, kita coba untuk berhitung, misalnya adalah kalau, ya, misalnya kita punya sampel di soil, ya. Kita punya sampel di soil ini estimated-nya di sini adalah sekitar misalnya 40.000 mikroba. Ya. 40.000 mikroba, ya. 40.000 mikroba ini misalnya kita mau menggunakan platformnya ini adalah 16S rRNA. Ya. Ini yang diambil 16S rRNA-nya adalah bagian V3 dan juga kemudian V4. Yang ini panjangnya kurang lebih ya kita asumsikan misalnya ini adalah 500 base pair. Bagaimana kemudian kita bisa mendefinisikan coverage di sini ya? Berarti kalau kita bicara coverage-nya itu adalah one time dengan kemudian estimasi di soil itu ada sekitar 40.000 mikroba di situ, kita ingin mengejar coverage one time, maka jumlah reach-nya itu ya, nah ini berarti 40.000 dikali ya di sini ya. Ini yang dibutuhkan minimal itu 500 base pair. Nah, berarti apa? Berarti ini 4 kali 5 kan 20 ya. 20 ini 2000. 2000. Jadi harus ada 2 kali nah 10 pangkat berapa nih? 10 pangkat 7 base pair. Untuk mencapai coverage yang 1 kali. Ya. Nah, artinya apa? Kalau kita misalnya menggunakan, ini kan adalah minimalnya kita harus melakukan sequencing itu 2 kali 10 pangkat 7 base pair. Dengan Illumina platform yang dia kemudian menggunakan misalnya 150 base pair, ya, pair and read. Oke. Pertanyaan saya berapa jumlah reads-nya? Ada yang bisa jawab dari sini? Berapa jumlah reads minimum yang kita butuhkan? Halo, silakan dijawab. Halo, ada yang mau coba jawab? Silakan.
Ini pasti keluar nih, kalau di UTS pasti keluar ini. Berapa kira-kira? Halo. Mana pada masuk kan nih Alifa, Raka, Sofi, Afif, Aisyah, sama Luis. Berapa nih? Kalau kebutuhannya adalah 2 kali 10 pangkat 7 base pair, dan saya melakukan sequencing dengan menggunakan platform Illumina, misalnya menggunakan 150 base pair per N, itu jadinya berapa reads yang dihasilkan dari mesin tersebut? Nah, ini masa harus ditunjuk. Unique, Luis. Ayo Luis. Logiknya gimana Luis? Bisa menyampaikan? Kalau reach itu berarti tinggal dikali atau gimana ya Pak? Masih kurang paham. Oh, masih kurang paham. Ya, kan gini ya. Oke, saya ulangi sekali lagi ya. Kan dalam metagenomik ini gitu ya. Oke. Kita kan punya nih macam-macam ya. Ini kan ini macam-macam ya. Ini dari organisme A ya, ini dari organisme B, kemudian nanti ini organisme C dan lain sebagainya ya. Di sini. Ya ini menggambarkan misalnya ini adalah yang 1, 2, oh ini sorry. 1, 2, 3, 4 gitu ya di sini. Nah, tadi dengan shotgun sequencing ini kan nanti akan di-cut ya. Ini kan akan di-cut sehingga dia akan menjadi short reads ya. Baik secara chemically maupun dia secara mekanik gitu ya. Nah, ketika dia menjadi fragmented seperti ini, kan, nah, otomatis kan dia akan terpisah-pisah gitu ya. Ya kan? Seperti yang tadi saya sampaikan, ya. Dia akan terpisah-pisah di sini. Oh ya, ada yang warnanya tadi ya. Nah, tetapi dalam metagenomik ini ya, yang kita pahami kan kita harus melakukan sequencing itu minimal kan kita harus covering semuanya itu kan at least kalau kita bicara ya ini adalah one time, satu kalinya. Jadi ketika melakukan sequencing itu kita pastikan tidak ada mikroorganisme yang terlewat di situ. Nah, sekarang kita masuk ke contoh yang real. Misalnya contoh yang real itu kalau kita bicara di tanah itu ada 40.000 mikroorganisme. Gimana caranya kita pengen tahu semua organisme yang ada di dalam tanah? Ya, dengan misalnya kita menggunakan platform di sini 16 ssRNA. 16 ssRNA-nya sendiri gitu ya. Nah, kita menggunakan region V3 sampai V4. Di mana V3 sampai V4 itu kurang lebih daerahnya itu sekitar 500 base pair.
Berarti apa? Berarti dari 40.000 ini kita mau sequencing ya daerah 16 sRNA yang 500 base pair ini yang bermacam-macam mikroorganismenya. Nah, daerah Fitri, daerah V3 sampai V4 ini kan besarnya 500 base pair. Berarti apa? Untuk kita bisa mencapai one times coverage di sini, ya, one time coverage ini berarti kan kita butuh 40.000. 40.000 ini menggambarkan jumlah mikroba yang ada yang mau kita cek. 500 base pair ini kita bicara besar daerah region V3 sampai V4 dari 16 sRNA. Nah, berarti total base pair yang kita butuhkan untuk bisa menggambarkan struktur komunitas mikroba dari tanah yang isinya 40.000 mikroba ini adalah 40.000 ya, 40.000 dikali 500 base pair. Ya, yang kalau kita total ini adalah 2 kali 10 pangkat 7 ini. Ya. Nah. Pertanyaannya adalah, oke, kalau saya mau melakukan sequencing, ya, saya mau lihat 40.000 mikroba tersebut, saya mau lihat daerah V3, V4-nya yang besarnya 500 base pair, berarti saya butuh minimal jumlah basa yang dihasilkan dalam proses sequencing itu adalah 2 kali 10 pangkat 7 base pair. Sampai di sini bisa difahami nggak? Udah mulai kebayang, Pak. Ya. Nah, artinya kalau kita melakukan sequencing, itu kita minimal itu, sequencingnya itu harus menghasilkan 2 kali 10 pangkat 7 base pair. Ya. Nah, kalau 2 kali 10 pangkat 7 base pair, ini kan literally di atas kertas kita menghitung. Sekarang kalau kita mau eksekusi dalam proses sequencingnya, gitu ya, dan kita memilih di sini misalnya adalah platform Illumina, di mana platform Illumina ini misalnya dia menghasilkan setiap bacaan sequencing ini dia 150 base pair. Nah, teman-teman sudah mendapat gambaran, oke, kalau saya mau melakukan riset metagenomik, saya mau sampling di tanah itu ada 40.000 mikroorganisme, ya. Lalu yang mau saya cek itu adalah region dari 16 sRNA, bagian V3 dan V4, besarnya 500 base pair. At least berarti saya harus bisa menghasilkan data sequencing itu 2 kali 10 pangkat 7 base pair. Nah, tapi kalau kita deal dengan vendor, kita deal dengan misalnya adalah penyedia jasa sequencing, nah pasti kan akan ditanya, ini berapa jumlah reach-nya? Nah, kalau dia menawarkan dengan platform Illumina Short Reach 150 base pair, berarti berapa jumlah reach minimal yang harus kita miliki? Ayo, ada yang bisa menghitung? Jadi harus banyak kali ya Pak reach-nya itu dilakukannya. Ya, jangan Sampai banyak kali, pasti banyak kali. Tapi ya semua dari hitungan ini. maksudnya jadi setiap subread itu 150 base pair untuk bisa menghasilkan total 2 kali 10 pangkat 7 base pair gitu Pak. Iya, jadi berapa? Kalau dihitungannya jadi kalau tinggal dibagi jadi 133 ribuan Pak. Nah, berarti kalau kalian ditanya vendor gitu ya, oke, untuk Pak, untuk harga sekian, untuk harga 100.000 reach dengan Illumina 150 base pair, itu harganya adalah 2,5 juta.
gitu. Nah, itu untuk 100.000 reads. Nah, tetapi kan balik lagi, kalau 100.000 reads ya nggak akan cukup dong untuk percobaan saya. Kenapa? Oke, itu bisa kita lakukan, tetapi nanti itu tidak akan menggambarkan struktur komunitas mikrobanya secara optimal. Ya, konsekuensinya apa? Konsekuensinya kalau bikin rare curve itu dia akan seperti ini, gitu ya. Bikin rare curve-nya dia akan seperti ini. Kenapa? Karena belum cukup di sini. Karena rare curve yang kita harapkan itu adalah kita bisa mendapatkan grafiknya itu seperti ini, gitu ya. Ya, kita mempunyai garis horizontalnya di sini. Nah, sehingga minimalnya tadi, gitu ya, kita punya 100 ya, 33 ya, anggaplah 500 reads. Nah, kalau vendornya nanya lagi, Pak, saya punya yang 300 base pair, berarti berapa? Ya, berarti kan kita tinggal kurangin saja setengahnya. Itu kan ya. Nah, anggaplah berarti 70.000 reads. Dengan asumsi, sekali lagi, dengan asumsi bahwa kemampuan sequencing ini, gitu ya, itu bisa coverage 1 kali saja. Artinya apa? Si primer itu, dia akan nempel itu, at least dia akan nempel sekali di setiap bagian genom. Yang secara technically, ya, itu kadang-kadang impossible. Gitu ya. Oleh karena itu, makanya disebutkan gitu ya di sini. Untuk shorter read length yang dia 25 sampai 700 itu artinya adalah more coverage. Ya. Nah, jadi ini adalah coverage ini menjadi sangat krusial. Dan ini nantinya akan menentukan bagaimana ya teman-teman semua bisa mendapatkan struktur komunitas mikroba yang ideal. Ya. Ya, tentunya di sini saya tidak berbicara pada konteks dana ya, tapi how should we go gitu ya with this methodology gitu ya. Ya poin saya di situ gitu ya. Kalau nanti wah apa pasti apa oh ini kayaknya uangnya nggak cukup dan lain sebagainya itu adalah hal yang berbeda. Tapi yang ingin saya sampaikan, yang ingin saya tekankan adalah keep in mind gitu ya di teman-teman semua bahwa ada konsep coverage yang itu perlu diperhitungkan sehingga teman-teman bisa mendapatkan hasil yang optimum dalam analisis metagenomik. Ya. Jadi sesuatu yang dia tidak hanya sekedarnya ya. Oke, vendor nawarin berapa nih? Oh, 2,5 juta. Dia berapa reach-nya? 100.000 gitu kan. Cukup nggak ya? Cukup lah gitu kan. Nah, jangan sampai kemudian seperti itu. Karena nanti akan terlihat di mana? Nanti akan terlihat kalau kita sudah berbicara rare curve. Rarefaction curve. Nah, di rarefaction itu akan kelihatan bagaimana sebetulnya performa kita dalam mendesain eksperimen. Apakah kemudian eksperimen yang kita desain itu sudah cukup baik untuk bisa menggambarkan struktur komunitas mikroba yang ada. Oke, sampai di sini. Silakan. Ada pertanyaan dulu? Dari Alifa, dari Raka,
Sophie, Afif nih, Aisyah, Luis. Pak, saya ingin bertanya, Ya, silakan. tapi lebih ke istilah gitu aja sih Pak, masih kurang paham. Jadi jumlah coverage sama jumlah reach itu sama apa beda ya Pak? Ya beda, istilahnya juga sudah berbeda. Oh, oke. Reach itu adalah produk bacaan sequencing. Jadi yang disebut reach itu adalah produk bacaan sequencing. Sebagai contoh, Illumina dia menghasilkan reach bisa 36 base pair sampai 300 base pair. Kita bisa pilih panjangnya berdasarkan jenis library preparations yang kita beli. Nanopore dia bisa menghasilkan fragmen ya, mulai dari yang pendek sampai yang paling panjang itu sampai 100 KB. 100 KB itu disebut sebagai reach yang merupakan produk dari sequencing. Kalau kita bicara coverage, kita berbicara tentang kalkulasi akumulasi informasi genetik yang bisa kita dapatkan. Jadi kalau kita bicara coverage itu ya, kita bicara berapa jumlah mikroba yang ada di sampel tersebut. Berapa atau region mana yang mau kemudian kita target. Apakah mau 16 ssRNA, 16 ssRNA-nya sendiri mau yang full length atau mau yang dia region tertentu saja. V3 sampai V4. Kalau full length kurang lebih sekitar 1.600-an base pair. Kalau kita bicara region V3, V4 saja sebagai region yang hyper variability, itu hanya kurang lebih sekitar 500 base pair. Nah, coverage itu dihitung dari jumlah mikroorganisme dikalikan dengan region mana, fragmen mana yang mau kita analisis. Bisa difahami nggak? Bisa Pak. Oke. Ada lagi pertanyaan? Oke, kalau tidak ada lagi, ya sampai ketemu lagi pekan depan, gitu ya. Kita akan lanjutkan kembali bahasan kita terkait dengan assembly ini. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat selalu. Selamat sore, selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.